Kita kembali berjumpa di kesempatan video kali ini, sahabat Ruang Isu. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam kesempatan kali ini, sahabat Ruang Isu, saya sedikit menyoroti bagaimana melihat kinerja atau survei terhadap kepuasan atas apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, sahabat Ruang Isu. Jadi patut disayangkan sekali ketika calon kandidat presiden, ketiga kandidat yang sudah ditetapkan, Pak Anies Baswedan dan juga Pak Prabowo Subianto dan juga Pak Ganjar Pranowo, tidak melanjutkan apa yang sudah dikerjakan dan sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan menurut survei, banyak masyarakat secara unggul memiliki kepuasan terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, dalam salah satu berita online yang saya temukan dan saya akan sedikit membacakan kepada kita, dikatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo tetap berada di posisi sangat tinggi. Walaupun menurut survei sudah menunjukkan tingkat kepuasan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, tetapi tidak juga bagi para komentator, para kritikus, dan juga orang-orang yang tidak suka kepada Bapak Presiden Joko Widodo tidak dapat menutup mulut mereka, tetapi mereka justru terus melancarkan kritikan mereka dan juga bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka menghina Bapak Presiden Joko Widodo dengan kata-kata yang kasar dan juga hal tersebut menimbulkan banyak kontroversi yang kita lihat di pemberitaan nasional bahkan juga di media-media sosial lainnya. Nah, temuan survei Vox Populi Reach Center menunjukkan sebanyak 81,5% publik merasa puas dipimpin Presiden Joko Widodo. Di antaranya 7,2% merasa sangat puas. Ya, jadi secara data menjelaskan dan menunjukkan kepada kita bahwa nyata kepuasan masyarakat terhadap apa yang dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi, kepuasan publik naik tipis dari bulan Juni, sekaligus mencetak rekor tertinggi dengan bertahan pada batas psikologis di antara 80%, sementara itu yang merasa tidak puas hanya 16,1%. Di antaranya 0,9% tidak puas sama sekali dan tidak tahu, tidak bisa menjawab. Nah, jadi sudah bisa dipastikan bahwa dari data 16,1% atau 0,9% itu adalah orang-orang dari sering dijuluki sebagai kaum kadrun gitu ya. Kasihan sekali ya. Mereka justru tidak menikmati dan juga merasakan apa yang sudah nyata dialami oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke melalui apa yang sudah nyata dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, jadi tingkat kepuasan itu sungguh terbukti dan juga data yang valid dan kuat menurut survei tersebut. Nah, jadi tingginya tingkat kepuasan publik juga makin memperkuat pengaruh ya Bapak Presiden Joko Widodo dalam menentukan konstelasi Pilpres. Semua capres yang ingin berlaga mau tidak mau harus memperhitungkan faktor Jokowi untuk turut mencicipi kue elektoral. Jadi lagi-lagi saya katakan bahwa kita harus ikuti komando Bapak Presiden Joko Widodo di dalam pencapresan 2024 ini. Karena sudah barang tentu orang yang didukung oleh Bapak Presiden Joko Widodo adalah orang yang kurang lebih membawa visi misi yang berkelanjutan untuk melakukan apa yang sudah dibangun dan sudah nyata dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi dari koalisi perubahan sudah barang tentu itu tidak masuk di dalam daftar yang akan diusung atau dipilih oleh Bapak Presiden Joko Widodo terhadap masyarakat. Ya, jadi kepuasan publik yang sangat tinggi ini sangat menentukan sekali. Ya, bagaimana
pengaruh dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk bagaimana calon yang akan maju di dalam pencapresan di pemilu 2024 ini. Nah, salah seorang yang bernama Prijo, ia mengatakan bahwa sejauh ini rivalitas sengit berlangsung di antara dua kubu capres yang sama-sama mengklaim berada di kubu keberlanjutan, baik Pak Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo menjadi pendukung kuat dilanjutkannya program-program Jokowi. Jadi dengan narasi-narasi keberlanjutan untuk mau melanjutkan apa yang sudah dikerjakan atau sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, juga kita sebagai masyarakat perlu berhikmat dan juga perlu mengkritisi itu dengan tajam dan juga luas, karena ada unsur kepentingan-kepentingan yang bisa bersifat manipulatif dengan mengatasnamakan keberlanjutan, mau mendukung untuk melakukan apa yang dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sejauh ini. Nah, jadi setelah bergabung dalam pemerintahan Jokowi periode kedua, Pak Prabowo yang diberi posisi Menteri Pertahanan berbalik arah mendukung pemerintah. Gerindra sebagai partai pengusung Prabowo menjadi partai kedua terbesar di dalam koalisi pemerintahan. Jadi sedangkan Ganjar diusung oleh PDIP, partai yang sama dengan Jokowi dan memenangkan pemilu 2 kali berturut-turut. Ganjar sebelumnya menjabat Gubernur Jawa Tengah selama periode basis kuat PDIP hingga dijuluki sebagai kandang banteng. Belakangan Anies Baswedan yang menjadi figur antitesis terhadap pemerintahan Jokowi, tadi seperti yang saya katakan, malah menggandeng Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB yang anggota koalisi pemerintah. Anies sendiri dideklarasikan pertama sebagai calon presiden oleh Nasdem, juga bagian dari koalisi pemerintahan. Jadi begitu menarik dari sikap yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan untuk mengambil PKB yang secara mayoritas suara pendukungnya juga adalah kebanyakan dari Jawa Timur. Jadi Ketua Umum Partai Demokrat juga Agus Harimurti Yudhoyono yang digadang-gadangkan sebagai cawapres justru tercoret. PKS yang sama-sama di kubu oposisi bersama Demokrat juga merasa tidak nyaman dengan masuknya PKB ke dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies. Ya, jadi kembali kita melihat bahwa kemarin PKS juga sudah mensepakati untuk mau bergabung dengan PKB dan juga Nasdem untuk mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka. Ya, jadi mereka merapat kembali bersama-sama. Jadi sahabat ruang isu, seperti yang saya katakan ya, bahwa sangat disayangkan sekali kalau dari calon yang saat ini kita tahu tidak melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, kalau melihat tingginya elektabilitas Pak Prabowo Subianto juga menunjukkan bahwa bekas rival Jokowi dalam 2 pilpres itu justru lebih banyak mendapatkan efek elektoral dari faktor Jokowi. Arah dukungan Jokowi juga tercermin dalam dukungan partai-partai pemerintah seperti Golkar dan PAN terhadap Pak Prabowo Subianto. Mobilisasi dukungan dari para relawan Jokowi yang kini berganti baju menjadi pendukung Prabowo menciptakan nuansa yang berbeda dari politik 2014 dan 2019. Ketika euforia melawan meledak saat capres dari PDIP dideklarasikan terang perijo. Ya. Jadi begitu sangat menggodanya Bapak Presiden Joko Widodo sehingga banyak dari pendukung Bapak Presiden Joko Widodo terpecah, ya. Banyak yang akhirnya memilih mendukung Pak Prabowo Subianto dan rela meninggalkan PDIP dan juga meninggalkan
yang seharusnya mendukung Pak Ganjar Pranowo. Jadi Ganjar yang dikesankan sebagai petugas partai memunculkan sentimen negatif di mata publik. Jokowi relatif mampu membangun independensi terhadap elit politik dan kini malah menjelma menjadi kingmaker setelah tidak bisa lagi berlaga pada Pilpres mendatang. Publik mempertanyakan apakah Ganjar jika terpilih sebagai presiden bisa mempertahankan keberlanjutan program Jokowi tanpa intervensi dari Megawati dan elit PDIP yang mengusungnya. Nah, ini menarik. Pak Ganjar Pranowo yang dijuluki sebagai petugas partai ini lah yang membuat banyak pendukung dari Pak Joko Widodo akhirnya berbalik untuk mendukung Pak Prabowo Subianto. Tetapi terlepas dari apapun alasannya, semuanya itu adalah hak prerogatif dari masing-masing orang untuk bebas mendukung siapapun. Ya, semua kembali kepada hak masing-masing. Jadi bebas mau memilih siapa, mau mendukung siapa, itu bebas. Ya, tetapi semua orang kan punya standar pikirnya masing-masing, punya perhitungan dari cara berpikirnya tersendiri untuk bisa mendukung siapa. Nah, jadi sahabat Ruang Isu, sekali lagi saya katakan bahwa sangat disayangkan sekali kalau apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tidak dapat dilanjutkan oleh ketiga kandidat tersebut. Ya, oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Salam NKRI.